Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Derek keluarga besar Jamal Bismillah juga Gus Kipul ingkang sami rawuh ada pertanyaan nih. Apa tadi? Bagaimana cara mengatur waktu antara cinta keluarga dan cinta keluarga dan ngaos? Terus sebelumnya semua kiai itu rasa sambung keluarga dan sambung rakyat secara umum atau umat itu biasanya dipentingkan umat. Contoh saya guru saya Mbak Khalil dulu misalnya ada tugas di Jakarta pulang cuma ngaji, misalnya ngaji Selasa, terus secara umum kepentingan umum muqaddam itu didahulukan daripada kepentingan pribadi atau keluarga. Dan bukan kok melepaskan keluarga, ada jatah-jatah mau hanya saling tahu menaung, saling sama-sama tahu. Istri ya tahu kalau saya tugasnya kayak begitu, dan saya juga tahu ada keluarga yang saya tinggal. Apalagi sekarang sudah ada alat-alat seperti ini, alat-alat modern. Hanya saja saya nggak ketinggalan tadi malam saya ngaji di Tegalrejo Gus Kipul. Orang arti nanya ini kecelakaan sing rame ku pondok sing tanggone aku lho guyon naik aku. Jadi ndak tahu sampai rumah baru dikandani ibune nak ndek kecelakaan sing anu ku pondok pesantren Nurul Hasan sing nggoni kula nggoni pidato ndek dalu. Kayak kemarin malam saya datang jam 4 terus ngaji. Tadi malam datang jam 5 terus ngaji. Ini nanti terbiasa al-adah cara wong Jawa al biasa minal kulina. Iku marap itu. Al biasa minal kulina. Kalau kulinane kulino ngaji ya ngaji. Nah ini kulina ini bisa dididik dibiasakan. Saya sering buat contoh lah. Bocah itu dijak nonton bal-balan padahal tidak hobi sama sekali. Hobi itu kan belakangan. Hobi itu belakangan. Wong lahir beracat ada yang lahir membawa sepatu bal. Nah, misalnya tidak 3 kali, keempat ini sudah lebih dulu berangkatnya daripada yang ngajak. Tapi kalau tidak ngaji itu sebaliknya. Itu kan nafsu nanti urusannya. Tidak ngaji 3 kali digonjekno, keempat kok gak mangkat orang mau parani kok. Itu terjadi kayak gitu. Ini nanti ya yang sering ditulis Mbah Mus di kaos-kaos itu harus dilepas diri. Habis absen gelundung, ya itu terus. Kalau tidak dirubah, tidak bisa. Padahal itu bisa dirubah. Mana sampai tangi pacar kurang ngono. Nah, cara Mbak Bisri, Mbak Khalil, guru-guru saya direko. Makanya kiai kalau malam so ngejak masakan, yen kalau tukang masak nambah. Mus Mbak Khalil nanti makan bersama. Cuma terong, saya bakar di pondok. Ya ndak dibacan. Setiap ada nganten di pidatone kiai. Tapi kadang-kadang ngantennya tidak mendengarkan. Saya nulis itu saja kemarin baru ada yang tahu kok. Itu kejebulan ada tulisan gede ini semua itu raro. Ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa lahim. Orang pria itu bukan kok pinter, profesor, dokter tidak. Dengan istrinya gimana? Nah kalau istrinya kok cendiling ya ora mulya. Illa karim. Wong lanang mulya itu sing ngormati sing wedok, tapi iki dalile wong lanang. Ora tinggo wong wedok, nek tinggo wong wedok payah. Tekan omah kon mijeti kon nyewoki. Nah akhirnya sing lanang ya dicewoki tapi dijak ning cucian mobil. Misalnya kayak gitu. Awan paham Pak Agus? Paham sampean dhewean kok paham lah. Dah. Yang pertama dasar apa yang mendasari rasa cinta berdua, alasan kenapa cinta? Monggo Bu, mungkin Ibu yang kenapa cinta Bang? Alasan kenapa cinta? Ya cinta itu gimana ya, rahasia Allah ya. Cinta itu juga nggak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata. Cinta itu lebih bisa dirasakan oleh hati. Jadi pengalaman pribadi Ibu nggih, pertama kali Ibu kok kerentek dengan Abah ya pertama kali ada rasa
cinta itu. Jadi dulu pas masih long distance, jadi ibu masih di Jakarta, abah masih di Rembang, terus sambung kali abah ada di itu ya, di cerita di yang part pertama itu gimana ceritanya ibu sambung dengan abah. Nah, pertama timbul cinta itu pas kerentek pertama kali ibu teleponan sama abah. Nah, itu ya nggak tahu kenapa kok bisa kerentek itu datang, Gusti Allah yang nempelin. Jadi ya nggak bisa diungkapin kenapa kok bisa cinta, ya pokoknya rasanya ada di hati. Rasa cinta itu ada di hati, terus diungkapkan dengan dengan perhatian, dengan perlakuan dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa diungkapkan kapan datangnya, itu juga itu ya begitu saja Mas, karena sama. Ini special question ini dari Gus ini. Kita terus nih. Apa seperti hidayah gitu saja? Hidayah itu enggak mau kok, ada hidayah dua, hidayah yang lewat yang langsung, atau ada yang tidak langsung. Kita kok tahu-tahu terus melok gerombolan albis aja, coba diterangkan saya. Hidayah. Padahal Sayyidina Umar yang kayak begitu cukup ikut, itu ya seperti itulah. Kalau dijelaskan memang sulit. Misalnya ada suguhan macam-macam, kok saya dipilih kok iki. Itu kan seperti itu. Mawaddah bahasa Arabnya ada mahabbah, ada mawaddah. Al-mahabbah asasul ma'rifah, al-mahabbah pakai lapal mahabbah itu pondasi dari perkenalan. Kadang-kadang nggak kenal enggak apa, makanya dulu tuh saya ini tuh sering ke kamar saya sama teman, tapi saya enggak besar delok blas. Jadi blas malah yang lain enggak kenal. Kok malah sing entuk kok iki ya. Sampai banyak isin udah percaya kalau aku main ke Jakarta udah percaya. Ya sing batin paling-paling ya diam. Iya, mungkin itu, Bah. Ibu ini punya amalan khusus, atau kalau bahasa santrinya itu mahabbah ke abah mungkin ya, atau sebaliknya. Ini dari Gus Ipul sebenarnya pertanyaannya nyambung ini, Bah. Ini dari Gus Ipul, apa yang mendasari Kiai Syarif jatuh cinta ke Bu Nurul? Karena sering abah cerita dulu itu yang ngarep ke abah, yang kepingin sama abah itu kiai-kiai besar loh. Ada yang hafal Quran dan lain sebagainya, tapi kenapa kok Bu Nurul yang jadi pilihan? Mungkin Abah bisa menjelaskan. Ini saking Guse ini soalnya Guse mungkin dulu Mbah Holil juga sudah punya calon, atau Mbah Mus sudah punya calon untuk Abah. Ternyata ibu yang jadi pilihan. Ini yang punya mahabbah ibu atau Abah, saya tidak tahu ini. Biar Abah sendiri yang menjelaskan. Istri saya itu kan sering ada azan, setelahnya kan berdoa. Wabanil bama syarafa wa darajatal aliyat rabbiyah, kilingan saya itu. Wa syarafa. Makanya terus untuk syaraf itu. Dan Nurul juga ada. Tadi malam juga ada pada Nurul Hasan, ada Nurun anta nurun fauqa nur. Jadi kalau ada yang tidak sepakat, ya munilah, jangan diem saja kok. Timbang daripada ngerembuk jalan Juwono kan alung jagong ini. Boleh jadi ini nanti jadi wasilah jalan itu jadi apik. Amin. Oke, pasti setiap orang ya, setiap wanita, setiap perempuan itu mempunyai cita-cita mendapatkan pasangan atau suami yang solih, benar kan? Ya enggak? Nah, pasti menginginkan pasangan yang solih, itu pasti. Mendapatkan yang terbaik itu pasti. Lah, nanti bagaimana kok supaya mendapatkannya, itu harus ada ikhtiar dari diri sendiri, baik itu ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Jadi ikhtiar lahir kita menambah kualitas diri kita, jadi terus belajar, menjaga maruah kita dan lain sebagainya. Dan setelah itu ikhtiar batin yaitu berdoa, dan alhamdulillah Gusti Allah ngijabai. Nggih, Bu. Ini belum terjawab, Bu, yang pertanyaan yang
itu yang Abah. Kenapa kok ibu yang jadi pilihan? Berarti bukan ibu yang pilih ya? Iya, ini untuk Mas Manap ini mungkin Bah. Untuk yang belum pernah ini, ataupun yang sudah pernah tapi mau mengulangi kembali. Mau Berarti ibu yang terpilih ini. Iya, ibu bisa jadi ibu yang kepilih atau yang menjadi yang terpilih. Pondok pesantren yang ngaji lah, itu ada kata-kata istikharah. Bahkan saya itu berbalik. Semua dianjurkan kiai mana tetap istikharah, tapi saya oleh Mbah Mus mau sowan, saya sowan. Kula dereng istikharah, ora usah istikharah, ndak batal. Aneh. Berarti yang ngantenku ya aneh. Aneh, saya rokok sendiri. Bukan saya milih, kedua-duanya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak berkah mulane manap nganut aku, ngenteni. Mulane ora iso dipaksa deh. Ndak bisa sampai Kiai Yahya dulu enake pasar apa jebol koto ae. Nilale mboten saged kok. Padahal wis kuliah bareng. Wis kuliah sastra Arab tapi jadi sastra gandol. Jakong yang milih kan Gusti Allah istikharah. Padahal saya tahu Mbak Mus dawuh ngoten niku karena santrinya saya mungkin. Padahal semuanya istikharah. Lah istikharah kadang-kadang sekarang cara wong Jawa kok kaya ora ana pengaruhe. Aku pun mantep wis gendakane Karang Cahya. Ini sebenarnya kan ndak gitu. Kata Abah itu ngeten Mas Manap. Nek sabar lo ya. Berarti jenengan kudu niru Abah berarti Mas Manap. Sabare sing suwe berarti. Biar hasilnya ya luar biasa seperti yang ada di sini. Semoga menular ke semua jamaah apa yang Abah sampaikan, yang Abah yang Abah berikan ke jamaah untuk kebaikan semua jamaah. Monggo kita semua niru apa yang sudah Abah lakukan di keluarga. Dulu saya sering didhawuhi sama Abah, nek kowe kepengin apik ya apik ana bojomu, apik ana anakmu, apik ana tetanggamu, apik ana kabeh sing apik karo kowe, tur sing elek ya aja dikedingi. Mungkin itu yang jadi motivasi saya kenapa saya mengidolakan Abah, Bu. Seringkali saya bilang saya itu ndredeg nek deket sama Abah itu. Biasanya ngomong sama Gus Ipul kalau disuruh Gus Ipul itu ya casis kalau sama Abah ini ndak bingung mau ngomong apa. Ini ada lagi dari Gus Bu. Ada enggak dulu pas setelah menikah itu ada enggak rencana honeymoon ke Los Angeles apa ke mana gitu? Karena secara santri itu kan enggak pernah terekspos ya. Enggak pernah terekspos. Padahal banyak loh kiai-kiai santri-santri itu yang istilahnya apa ya? Kalau sekarang rekreasi ya. Kalau anak-anak sekarang anak-anak pengantin baru tuh honeymoon lah ke luar negeri. Ini dulu Abah sempat terbersit enggak untuk atau ibu mungkin ya kepengen mumpung ini saya dapat santrinya Mbah Mus, aku tak njaluk honeymoon ning Amerika cah. Karena Mbah Mus kebetulan punya tempat di sana mungkin Bu, mungkin ada enggak seperti itu? Ini Gus Ipul ini harusnya langsung kok tanyanya kok enggak lewat WA kok Gus. Masa WA pernah tidak Kiai Syarif punya keinginan honeymoon ke Los Angeles atau ke Roma? Oh, satu Roma. Ini kebetulan Gusnya mau ke Roma ini, Bu. Mau kodok takziah katanya. Monggo, Bu. Oke. Jadi awal dulu pas persiapan mau pernikahan itu ada gambaran-gambaran setelah nikah mau honeymoon Mas ke Bali waktu itu. Ya sudah direncanakan matang tapi karena waktu pernikahan kami itu pas bulan Maulid lah, sedangkan bulan Maulid itu bulan yang lagi full-fullnya, Abah lagi penuh-penuhnya, bahkan sampai badau mulut pun Abah penuh. Jadi ya akhirnya niat itu mau honeymoon ke Bali ya kandas. Akhirnya wisatanya ya wisata rohani, tetap wisata rohani tapi berupa derek pengajian. Jadi wisata rohani kami
Direka pengajian. Ini rame ini. Saya tetap siap, Pak Bos. Nah, kadang-kadang istri kan membandingkan Mbak Mus itu guru saya, bukan kalau saya tidak mau. Ya Joko Toto Kromo. Malah saya paling istimewa. Tidak ada nganten belum seminggu, honeymoon di pulau nyamuk, sabdunya tidak ada. Sampai mulai digawani kayu. Masya Allah, perahu kecil itu Pak Teguh. Mulai kira ada dibodohnya, saya yang minta itu di penjara. Saya pidato terus ada orang yang di penjara gelembuk supaya saya didatangkan ke sana ngaji. Ya perahu-perahu kecil Pak Dayat almarhum supir sampai ndak berani kok. Kalau tak jogo mobil ya, mboten melok kabeh. Masing melok jededek cawe itu saya niku kok. Enak lancar itu. 8 jam, jam 1 sampai jam setengah 9 malam. Numpak perahu kecil, kentek-kentekan kopi. Kalau ini tidak belum pernah. Saya di laut di perahu saya bacakan wa inna syahnu rekum fala sorikholakum walakum yungkoduna illa. Tak titikno. Gusti Allah jika kami menghendaki tak kerem. Ora usah dikerem banyu dibrisno kaya Nabi Nuh. Mulai numpah apa? Malah saya untuk pelajaran. Nikmati apa? Ora belanjakno bojo ora ana bakul. Saya di Jakarta pas ana situ gintung. Situ gintung nah sini ginting. Itu saya jak ngelencer bengi malam matku aja rino dalane macet padahal nak bengi kan toko ora pate ono. Lalu ke Jombang ya kono. Kalau jadi jalan kota saya pura-pura ngantuk. Tekan alas saya melek. Bojo tak takoki, mau belanja shopping kok ndak ada toko aku. Lah, malam ini kan betul. Itu cerdas namanya. Pak Kades Pedak ini monggo mriki mawon Pak. Kersane sakit. Non sewu ini nanti bisa dilihat langsung di channel YouTube ya, Keluarga Musik MUSYIK. Ya. Bisa nanti minta tolong di subscribe, like and comment. Assalamualaikum Abah, Ibu. Yang ingin saya tanyakan begini Abah. Abah dan Ibu ini kan perbedaan umur jauh. Apakah selama ini Abah mengarungi bahtera rumah tangga itu ada gesekan atau enggak? Soalnya kalau dilihat secara mata umum, Abah dan Ibu itu romantis-romantis saja. Seakan tidak pernah ada gesekan sama sekali. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, lebih baik mana? Punya istri yang lebih muda atau istri yang lebih tua? Terus pertanyaan yang ketiga, apa kiat-kiat Abah dan Ibu untuk menjaga rumah tangga sehingga kelihatan harmonis dan di sawang masyarakat itu nyenengke, sehingga selama ini Abah adalah sosok idola bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu coba jawab pertanyaan yang nomor 1 sama nomor 2 nggih, Pak Lurah. Nanti nomor 2 khusus Abah. Iya, jadi dalam rumah tangga, apalagi kami ya, itu aslinya setiap hari ya, ya itu pasti ada perbedaan, ada belentik itu pasti. Setiap hari Pak Lurah ada, cuman selalu memposisikan diri. Jadi saya posisi sebagai istri, tanggung jawab istri seperti apa, begitupun dengan Abah, dan selalu ingat niat kita nikah itu apa. Niat kita nikah itu adalah karena ibadah. Jadi kalau udah niat karena ibadah, insya Allah semua mudah. Nggih, jadi kalau seumpamanya niat kita nikah karena ini, seumpamanya karena finansial, karena fisik dan lain sebagainya, itu jadi pikiran kita ke situ. Tapi kalau karena niat kita ibadah, ya udah ada masalah, ada musibah, ada apapun yang terjadi, itu dada kita sudah lebar. Nggih, jadi sudah sabar, udah nggak cerdas tuh. Kadang sampai Ibu merasakan jangan-jangan nggak duwe hati. Karena emang
gimana ya? Ya itu tadi yang membuat sempit diri kita itu adalah kita sendiri. Kalau hati kita udah kita buat luas, apapun yang datang itu nggak bakalan mempersempit hati kita. Gitu. Jadi pasti ada dan selalu berbeda. Pertama, ibu dengan abah usia berbeda, latar belakang berbeda, pandangan juga berbeda. Karena ibu dari kota dan abah dari jadi itu asli banyak berbeda Pak Lurah. Jadi kalau di kota seperti ini, tapi kalau di sini tidak seperti itu. Jadi ibu tidak menutup diri untuk menyesuaikan seperti itu. Yaitu tadi jadi jangan mempersempit hati. Jadi kita harus gini, itu malah yang bikin sempit. Ya, jadi kalau misalnya kita punya target yang bersifat finansial, bersifat fisik dan sebagainya, itu malah yang bikin mempersempit hati kita. Jadi buat seluas mungkin hati kita dan selalu ingat bahwa niat kita berumah tangga itu karena ibadah. Jadi insya Allah semua akan mudah. Gitu, Pripun. Memang niat itu penting. Ada yang niat cari cantik lah, cantik pun bakal hilang. Niat harta boleh pangkat itu bakal minggat dan seterusnya. Niat golek bojo mergo golek anget-anget waya udan. Iku besok napa ketika cedhaki bojo senajan no. Nek kok ngono, ora butuh anget tok. Ana butuh anget wae cukup kompor gas wae. Kan kayak gitu. Pak, ini sudah menerima. Gesekan harus ada, kalau tidak ada gesekan malah kayak rabi kejebok. Kadang-kadang tak pasang kolo, tak gawe keliru-keliru ben ditanggapi, ben bisa merasakan kalau misalnya iki kita salah terus itu juga bahaya. Kayak guru karo murid, ndak boleh gitu. Makanya ya ini dalil ini kan orang mulia itu orang sing iso ngurmati istrine. Orang jelek iku sing gampangane cara Jawa bangsane cengkiling dan seterusnya wa ma'ahan nauna ila laim. Laim itu wong sing gawe anu sing wedok. Maka saya juga kadang-kadang orang ndak percaya saya cuci pakaian Pak Lurah ndak percaya. Aku tukang ngubah-ubah, tidak percaya. Setiap saat saya masuk jeding ada pakaian satu, itu bukan saya ogrok-ogrok, itu saya sudah hobi mulai dulu. Saya berani menggantikan Mbak Khalil ngaji ngoten itu saya ubah-ubah. Malah ada orang yang alok kok ubah-ubah piyambak. Apa yang aku mboten wani wong tua-tua. Ora diubahno kok gak. Dicoba untuk dibiasakan itu. Tadi ada pertanyaan yang lain Pak. Sing terakhir. Bojo nome. Istri yang lebih muda atau yang lebih tua? Ya papat sisan. Tua orang wae. Siji kok cerewet ae golekno sijine gen bersaing. Wis loro kok geger golekno telu sing tukang misah. Telu kok sing siji ora iso misah malah bentur sisan gua sisane kabeh. Itu ndak ada gitu aja. Ini umur barangnya serang legewa itu. Mana saya jadi muda sekarang kan. Dan niru kata Nabi ya kayak itu. Yang penting niat lah. Saya sering sama ngomong mungkin untuk wong sugih. Itu kan berita anyaran tau. Betul. Bagaimana menjaga rumah tangga tetap utuh walau ada kekurangan dalam rumah tangga itu? Monggo, Abah atau Ibu ini? Abah dulu. Kekurangan itu pasti, tidak ada yang tidak kurang itu tidak ada. Tinggal yang namanya al-qanaah. Itu ngaji sudah kelihatan ada terus kok ngaji malam. As-sa'adah bil qanaah, kebahagiaan berada dalam nriman ing pandum. Nriman kuwi kayak iki, berarti nriman iku ora asal ndelok kiwa tengen. Umumnya kan tidak gitu. Bahkan ada yang belum itu orang bisa disebut orang syukur sekaligus sabar. Kalau melihat bab materi bawahnya, melihat bab urusan agama di atasnya, nanti timbul semangat terus dan timbul syukur. Wong kula duwe dhuwit 200.000 kok jagung karo sing duwe perusahaan ya kopior ndasku. Tapi ya ndak usah terus main jagung golek wong. Kowe didik piro ndak? 500 ya wis ora tak jagung, ora kok ngono ora keplahi wong. Ya kira-kira nggih. Jagung karo sing sangisore bab materi nambahi syukur. Nah, duwe akeh. Aku tapi rasa dunekno. Kalau bab
agama melihat yang lebih atas. Wah, wong iku kok semengi kok iso salat semene. Aku padha-padha kok aku kudu iso. Jadi orang satu bisa disebut syakir dan sopir. Syukur sekaligus sabar. Karena iman kalau dipisah separuh itu syukur, separuh sabar. Nah aku nak syukur iso, nak sabar. Lihat dianggap pemahamannya syukur itu nak entuk enak tok padahal ndak. Aku syukur iso, sabar ra iso. Ya berarti itu separuh. Kapan menjadi incaran ini kayaknya sudah terwakili di jawaban pertanyaan pertama nggih. Kapan menjadi incaran, kapan tumbuh rasa cinta antara berdua sudah dijawab oleh Ibu nggih. Ini yang belum berarti kapan pertama kali bertemu Abah sama Ibu. Karena dulu Ibu ini santrinya Abah loh. Kalau ada yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan Bu, monggo Bu. Ibu dulu mondok zaman Kiai Khalil Bisri. Jadi pas selama di pondok, ya Ibu sudah kenal Abah Kiai Ibu. Cuman kan ya nggak ada feeling apa-apa om Kiai ini kok. Masa sama Kiainya ada feeling-feelingan enggak. Ya jadi ya itu pas selama mondok ya masih belum ada apa-apa, tapi pas setelah Ibu kembali ke Jakarta untuk kuliah, terus sambung dengan Abah karena ada suatu rencana yaitu mau menerjemahkan kitab. Jadi ada beberapa kitab yang Abah ngersake diterjemah dan waktu itu Ibu mau ikut membantu, terus sambung sama Abah lah. Karena keseringan sambung itu terus akhirnya mulai timbul kerentek tersebut. Gitu ceritanya Mas. Nah dulu tuh oleh Mbah Khalil itu cara Jawa istimewa. Santri ke kamar saya itu biasa. Wabeh wae. Dan iku sing terus pertanyaan riyen kok Ibu. Tapi ya enggak. Padahal siang ya malam basin bakal itu saya dibiarkan enggak gitu. Tapi enggak kayak seperti sekarang. Sorokan yang ngawali sorokan anak putri, ada pengajian anak putri itu saya. Padahal masih ada Kiai Makin baru cabang itu. Saya ditunjuk langsung. Ini lanjut pertanyaan nggih. Bagaimana ketika suami dan istri sudah tidak saling sayang? Wah nyoro iki. Nyoro. Moga Bah. Ini bagaimana ketika suami dan istri sudah tidak saling sayang? Wah iki ojo. Bu pertanyakan balik ya. Kenapa kok nggak saling sayang kenapa? Jangan-jangan yang bertanya ini Pak Agus ini. Sekarang balik lagi ke niatnya. Balik lagi ke niatnya, masih mempunyai niat untuk berumah tangga atau tidak? Gitu. Jadi kalau masih mempunyai niat untuk berumah tangga, ya harus dicari solusinya. Gimana supaya rasa sayang, rasa cinta itu kembali. Itu panjang rinciannya gitu. Itu kan ada dalam Quran kalau kita orang Islam lah. Kalau ada keselingkuhan jangan kok langsung diputuskan. Ada hakam min aliyah, hakam min alihi. Ada utusan dari laki-laki dari perempuan untuk bermusyawarah, jangan orangnya sendiri. Ya tadi kalau masih ada harapan ketemu nanti karinin kami Allah Ta'ala yang menyelesaikan. Kalau enggak ya memang wong Jawa gampang, bojo gampang, jodoh angel. Jodoh ini semene, ngono tae, titik. Direka kayak apa? Tidak satu dua itu sudah saya punya contoh semuanya. Kalau tidak sayang alasannya apa? Yang tahu adalah ya berdua itu. Sayang itu apa? Kadang-kadang orang luar apa-apa nih, begini disayang. Kan isih anak. Satu lagi satu dari yang ini kayaknya menarik ini. Mungkin ada ya karena kemarin ada berita yang ibu mertua sama anak menantu itu ya. Ini ya. Ada pertanyaan sejahat-jahatnya seorang ibu, sedurhaka-durhakanya ibu, apakah masih ada surga di telapak kakinya? Monggo ada ya. Kadang-kadang kan melihat hanya sesisih sebelah mata saja. Al-jannah tahta katamil umahat, di bawah tapak kaki ibu. Dan kadang-kadang sekarang itu kan kayak gitu.
Misalnya bocah dikandani ibu wis kadung seneng cah wedok. Lah itu kan sudah melanggar agama. Mestinya wis kadung seneng. Lah kok iso kadung seneng? Lah wis jagong lah iku. Padahal kan dalam kitab kan dilarang. Nah, dilarang jari kejem. Terus sekarang diembel-embeli syariah. Dong jangan pacaran. Mbah, pacaran syariah. Saiki iso ngoceh ngono. Sampeyan wis tuwa ora usum syariah, bang syariah, begengek syariah, gendaan syariah. Lah ini salahnya begini. Kadang-kadang dulu akad siri saya kan paling bukan kok ndak suka. Ada akad siri memang sudah waktunya karena ngalap barokah Gus Kipul besok tidak diakidno saiki. Itu namanya akad siri juga. Ada akad siri sing delik-delik. Saya berulang kali didatangi orang. Dikira kalau kan seneng guyon tiba gampang. Saya tahu aturan agama, aturan negara. Ini kan ndak gathok kabeh. Gitu. Saya kemarin siapa bisa. Malah tadi sore saya belum berangkat pengajian ada ST presiden. Mulanya aku mau calon. Jatuh dong. Nak ngantek ana meneka bakso kiai banter tak lepas aku. Kayak aku sing dibanter sing duwe Gus Tutut. Guyone ngoten ya. Nggih. Ini kados dalan rusak kula pidato alhamdulillah. Dalan kok ngene untung kula wis kulino tahlilan. Kenapa? Kulino gedhe kap. Mulane bojoku nggih ora sampe elok nyenane ngene tobrak-tabrakan ae. Ngene iki nak karo pekantek duweku aku. Monggo nek ndak ada langsung kita dalam langsung pesan-pesan dari Abah. Ndak ada pesan keluarga, rumah tangga itu ada dunia mata. Wa khairu mata ya almaratu sholihah. Ad-dunya mata wa khairu mata ya almaratu tu'inur rajula alal akhirah. Dunya iku enak sak klametan. Mbah Mus namanani enak sak klametan. Sate anget 1 sunduk 2 sunduk kalau sudah 17 sunduk asli sudah tidak rasa sate. Mok gelo kuwatir nek dipangan wong ngono ae. Ini sak klametan bahasane. Di antara enak sak klametan punya istri sholihah. Lah istri sholihah itu ini ada yang tadi yang satu saya baca membantu suami urusan akhirat. Iku kalau dijagongno karo bojo kowe gatekno sarop. Wong bojo kowe tak dudohi ana trek tulisane ayu mergo wudu. Mbok kok supir kok iso ana sing nulis ngono. Luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Terus tak laporno bojoku, iku supire tarai ranti dhuwit. Saya kan ana ngene iki tak waca sing ora seneng kan pas kula eling terus ning ngene Kudus taun pira iki kula dering di bojo. Wis mepet tekan nggone kok ngarep ana trek mepet tulisane ora enak. Nah ora sabar miber kurang ajar kok aku. Pepen nang ngarepe. Iku nggih. Lan sing ya seperti itu. Guyonan ta, Pak. Ndek dalu tua-tua nggih tua-tua wis terus do bergas kabeh ndek begini. Bon, iku pesan-pesan. Pokoknya nak materi melihat bawahnya, nak urusan agama melihat nanti kan ora iri. Wong-wong nak jagung bocah cilik kan tapi cilik. Bapak tak pipis, lho bapak kok pipis wong suarane kaya pralon pecah. Mereka jagongi karo bocah cilik. Itu inti itu. Nangge cekelin bukul keluargaan. Tapi ya ora usah milih wau duite semene terus jagong sing oleh mboten yen delok wong kan ketok. Ndelok nak ibadah kudu sing sanure. Ampun kok ngalah. Aku lumayan cah. Wis gelem traweh sepisan timbang wong kae sing ora blas kacau itu. Biasane ngono. Nak putrane Kiai ndresak jap, kula riyen patokan kula. Aku kudu rong jam mergo aku ora putrane Kiai. Lah saiki ora ngono. Iku ndres, wong ku anak Kiai ya pantes kok cakemmu aku. Lah kowe kesora putrane Kiai ora ana sumbere kok malah. Lah iku kan terbalik-balik. Untuk apa menyemangati diri, Lur? Ibu monggo Bu, pesan-pesan buat jamaah. Pesan buat para perempuan terutama ya. Jadi dalam berumah tangga sebagai seorang perempuan jangan merasa bahwa kita sempurna. Garwo itu singkatan dari apa? Sigara nyowo. Jadi seolah-olah kita tuh hanya separuh. Bagaimana supaya kita sempurna? Disempurnakan oleh pasangan kita. Jadi kalau seumpamanya
pikiran kita sudah merasa kita itu sempurna, kita bisa ini, bisa itu. Jadi seolah-olah kita tidak membutuhkan lagi pasangan gitu. Jadi karena merasa kita itu kurang, mempunyai kekurangan, jadi kita bisa menimbulkan rasa menghormati, rasa takzim kita, rasa patuh kita terhadap pasangan atau terhadap suami gitu. Itu pesan saya untuk para perempuan. Jadi bisa saling melengkapi dengan pasangan atau suami. Cukup. Ini tambahi terus. Ditambahi malah sama apa? Saling isi mengisi. Makanya ada ungkapan, kalau enggak salah Sayyidina Ali bersama Sayyidina Umar, jamalur rajuli fi aqlihi. Kegantengan seorang laki-laki berada pada akalnya. Wa aqlul mar'ati fi jamaliha. Akalnya wanita berada dalam kecantikannya. Mulane ana wedok cantik apa-apa isonan. Nanti ana dosen 5 dosen tercantik sak donya. Itu kan kayak gitu itu. Cantike akale wong wedok ning ngene kecantikan, gantenge wong lanang ning ngene akal. Lah akil iku wong sing duwe akal, sing ngerti akibat. Makanya terus nanti mendidik anak, mengarahkan sekolah anak dan seterusnya. Baru saya baca kemarin al-waladusu yahdi musyarafa. Anak yang kurang ajar menghancurkan kehormatan, baik kehormatan sendiri, kehormatan bapaknya. Tidak usah saya contohkan, sudah melihat semua itu. Anak kurang ajar malah nyanyian Jawa, bejo banget dua anak pinter ngaji. Tembe akhirnya wong tuane iso pinuji anak sapa. Waliane tuna banget dua anak bodho ngaji. Tembe akhirnya wong tuane ora bejaji. Sing perkara anake bapake deret-eret. Ndeknya sing takok kok saged terus ana dalile. Iki baru di dunia. Makanya terus mendidik anak itu wajib dan seterusnya. Nanti sambung lagi nano ulang tahun besok. Ulang tahun separuh tahun aja insya Allah. Tidak harus tahun. Nggih, mekaten mungkin di akhiri nggih, nanti disambung lagi. Jangan lupa ditonton ulang di channel YouTube Keluarga Musik MUSYIK. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe terakhir. Padahal kudune subscribe dulu, ini tak balik mas, kan rodok seru. Jadi begitu apa yang sudah banyak sekali disampaikan oleh Abah, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa belajar dari keluarga Abah yang sudah 14 tahun dengan segala macam permasalahannya. Kalau pepatah mengatakan melihat keluarga seseorang itu seperti melihat bulan dari kejauhan, tampak begitu indah. Tetapi kan kita tidak pernah tahu, kita melihat bulan dari dekat, ternyata ibu bilang ada gerunjalannya juga. Jadi sama, kita harus sama-sama belajar saling mengisi kekurangan pasangan kita, mendidik anak kita dengan penuh Islami, dengan bekal-bekal pendidikan Islam. Mungkin seperti itu, Bah. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkah semoga. Dan kita akhiri pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.